Kota Semarang merupakan sebuah kota metropolitan yang memiliki penduduk multietnis. Sejak dahulu, masyarakat Jawa, Cina, Arab, Gujarat, dan Eropa sudah hidup rukun dan berdampingan. Hal ini akhirnya menghasilkan akulturasi budaya yang memperkaya kebudayaan yang ada di kota Semarang. Tari Denok Deblong merupakan salah satu hasil dari akulturasi budaya tersebut. Tarian ini adalah tari dengan gaya khas Semarangan yang diciptakan oleh Bapak Yoyok Bambang Priyambodo pada tahun 1994. Denok merupakan sebutan untuk anak remaja di Semarang. Tarian ini menggambarkan kehidupan remaja Semarang yang penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Tari Denok Deblong yang merupakan tari khas Semarangan memiliki beberapa gerakan unik, antara lain jinjit mentul, genjot mancal, uncal jala, geruji bapang walik, geruji dahi sikut, dan seblak sampur. Tema yang dibawakan dalam tarian ini adalah keceriaan remaja kota Semarang. Alur cerita yang dimainkan menampilkan berbagai gerak seperti aktivitas keseharian masyarakat Semarang. Ekspresi yang ditampilkan berupa ekspresi riang dan gembira yang ditandai dengan gerakan lincah dan bersemangat. Beberapa gerakan unik yang ada di tari Denok Deblong. Pertama, jinjit mentul, yaitu gerakan kedua kaki jinjit dengan bergantian menghentak agar tampak jinjit mentul-mentul yang terkadang disertai tolehan. Gerakan ini menggambarkan keragaman kontur kota Semarang yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan lautan. Filosofi gerakan ini bermakna bahwa manusia terkadang berdiri di atas dan terkadang di bawah. Kedua, genjot mancal, yaitu salah satu kaki melakukan genjotan atau ayunan seperti orang memancal atau menendang kicat dengan tubuh agak mentul. Gerakan ini menggambarkan bahwa manusia harus berhati-hati dalam melangkah dan melihat kondisi yang ada karena tidak semua jalan rata. Artinya, manusia harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjerumus ke hal-hal buruk. Ketiga, uncal jala, yaitu gerakan tangan seperti melempar jala atau jaring. Lengan kiri nekuk trap cetik dan lengan kanan mentang dengan telapak tangan menengadah. Artinya, manusia harus bisa menabur benih kebaikan dan menyebarkan kebaikan tersebut dalam kehidupan. Keempat, geruji bapang walik, yaitu gerakan salah satu tangan ngerayung di bawah telinga dan yang satu berada di atas kepala. Gerakan ini menggambarkan sikap manusia yang sedang menerima pemberian. Artinya manusia harus bersyukur dan menerima pemberian yang dapat, baik berupa anugerah, rezeki, dan sebagainya. Kelima, geruji dahi sikut, yaitu jari-jari ngeruji berada di depan dahi dan di samping siku. Gerakan ini menggambarkan bahwa setelah menerima anugerah dari siapapun, manusia harus bisa melihat kebaikan dan keburukan serta membedakan keduanya. Manusia harus menyimpan kebaikan dan membuang keburukan. Keenam, seblak sampur, yaitu membuang sampur atau melempar sampur ke kanan atau ke kiri. Makna gerakan ini adalah manusia harus membuang hal-hal buruk yang ada dalam diri masing-masing, baik perilaku dan perbuatan, sikap, maupun energi buruk.
Busana yang digunakan. Pertama, kebaya yang diadopsi dengan sentuhan budaya Cina. Kebaya dimaksudkan untuk menutup dan melindungi tubuh. Motif yang ada pada kebaya adalah motif bunga dan motif prisir. Kebaya memiliki berbagai warna yang disesuaikan dengan kebutuhan pementasan. Kebaya juga memiliki dua model, yaitu model ceprot atau terompet dan model biasa. Keduanya juga disesuaikan dengan kebutuhan pentas. Kedua, kain atau jarik dengan motif semarangan, ditandai dengan corak bunga mekar yang merepresentasikan budaya Jawa. Bunga mekar menggambarkan kondisi remaja yang sedang berkembang dan menggambarkan perasaan remaja yang penuh keceriaan dan kegembiraan. Ketiga, sampur atau selendang yang merupakan properti wajib yang biasa digunakan dalam tarian Jawa. Panjang sampur pada tarian ini minimal 1,5 meter. Sampur pada tari Dinok Deblong disematkan pada bagian kanan dan kiri pinggul. Keempat, selepe, yang merupakan sebutan untuk sabuk yang digunakan. Motif plisir juga terdapat pada selepe. Makna dari penggunaannya adalah mengajarkan manusia untuk tidak makan berlebihan, secukupnya saja. Kelima, kamisol, yang merupakan dalaman yang dipakai di dalam kebaya. Fungsinya untuk menutupi kulit. Warna kamisol yang digunakan di sanggar greget umumnya berwarna emas. Keenam, stagen yang dipakai di luar jarik. Fungsinya agar kain jarik tidak kendur dan untuk mengencangkan perut. Selanjutnya, perhiasan berupa kalung, gelang, dan giwang yang diadopsi dari budaya Jawa. Lalu hiasan kepala berupa mahkota, jurai, sirkam, dan bunga kain. Mahkota dipasang di depan sanggul. Sirkam digunakan di rambut bagian atas. Jurai digunakan di sebelah kanan sanggul, bunga kain berupa bunga ceplok digunakan di sebelah kiri sanggul, dan bunga pagar digunakan di bawah sanggul. Berbagai perhiasan dan aksesoris ini digunakan untuk mempercantik tampilan para penari. Tata rias yang digunakan pada tarian cukup untuk menonjolkan ekspresi, kontur wajah, dan kecantikan penari. Tidak ada penggambaran karakter tertentu. Mata dengan riasan bold, alis runcing cantik, blush on dan lipstick pink atau merah, dan tambahan sogokan dan godek pada garis rambut. Properti yang digunakan adalah sepasang kipas yang menggambarkan budaya Cina yang cukup dominan di kota Semarang. Kipas yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu kipas sayur dan kipas kain kaca. Musik iringan yang digunakan. Musik iringan biasa disebut iringan atau musik tari Dinok Deblong. Musik iringan dimainkan dengan gamelan Gambang Semarang dan saat ini sudah direkam ke bentuk digital. Tarian ini dapat dipentaskan di mana saja, menyesuaikan dengan kebutuhan. Begitu pula pencahayaan yang digunakan. Pencahayaan disesuaikan dengan kostum dan area pentas. Tidak ada batasan untuk jumlah penari dan pola lantai. Keduanya berkembang sesuai dengan kebutuhan pementasan. Adapun setting yang digunakan dalam pementasan biasa digunakan warna gelap untuk menonjolkan penari dan kostum. Untuk karakter dalam tarian sendiri adalah dinamis, ceria, sukacita, riang, dan gembira. Tidak ada ketentuan khusus dalam pementasan tari Dinok Deblong karena tarian ini merupakan tari kerakyatan. Hampir seluruh unsur yang ada dalam tarian ini dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pementasan.
gembira senang.